Meskipun tidak ada hal baik yang didapatkan dari naga wabah muda ini, setidaknya Dadang Kasbon bisa mendapatkan transformasi manusia demi menemui Miria di desa. Dadang berpikir bahwa jika dia memilih naga wabah muda dan menjalani kehidupan dengan benar nan suci, sudah pasti identitas jahatnya naga tersebut akan menghilang seiring waktu. Karena hal itulah Dadang Kasbon akhirnya memilih evolusi ke naga wabah muda. Baby Dragon から疫病古竜に進化しました。 Kemampuan analisa status Dadang akhirnya naik ke level 3, yang dimana dia bisa melihat secara lebih detail isi atau deskripsi di jendela status. Divine Voice juga naik ke level 3, lalu gigitan naga biasa berubah menjadi taring beracun, mendapat kemampuan terbang, dan bubuk sisik naga beracun yang bisa diaktifkan ketika mengepakkan sayap ke monster apapun selain naga. Kalau sudah level max, bubuk sisik naga beracun bisa menghancurkan seluruh negara cuma modal terbang doang. Terus ada lagi Dark Resistant, kemudian nafas naga beracun yang bisa memusnahkan manusia di suatu wilayah. Berikutnya cakar racun pelumpuh, dan yang lebih parahnya lagi, Dadang punya gelar baru sebagai bencana malapetaka. Ditambah jalan kejahatan iblisnya naik ke level 2. Nah kan, galau gundah gulana sudah Dadang Kasbon guys. Paket lengkap dapat yang jahat-jahatnya. Mana si Divine Voice PHP pula? Nggak ada dia jelasin tentang transformasi manusia bisa diaktifkan gimana gitu guys. Semakin Dadang bertanya tentang hal itu, Divine Voice cuma jawab, gue level 3 nggak bisa jawab. Ya wes kalau gitu tunjukin deskripsi Divine Voice lu sendiri kayak gimana detailnya, kata si Dadang. Nah si Mbak Divine yo sama jawabnya, gue level 3 nggak bisa jawab. Alamak, lemas gemetar sudah si Dadang Kasbon guys. Dia kemudian teringat tentang gelar tertingginya selama berevolusi, yaitu pahlawan. Apakah gelar itu bisa menjadi pertanda baik baginya? Divine Voice menjawab bahwa pahlawan adalah gelar utama milik Dadang Kasbon yang sangat penting bagi perkembangan evolusi di masa depan. Kebaikan hati akan membuatnya menjadi pahlawan sejati, serta memiliki efek meningkatkan damage tergantung pada senjata apa yang digunakan. Mendengar itu, Dadang Kasbon akhirnya mendapatkan secercah harapan untuk menjadi naga wabah yang baik guys. Tapi ketika dia membuka deskripsi jalan kejahatan iblisnya, waduh, sang penjahat keji Raja Iblis yang selalu tertawa atas kekuatan gelapnya dalam memusnahkan apapun, meningkatkan damage untuk dark skill, sulit untuk mempelajari sihir putih, dan mengurangi pemulihan. Oh my god, sudahlah gue mau refund. Gue pengen balik ke naga kecil nan imut itu cu, kata si Dadang. Setelah Dadang menerima nasib buruknya yang entah sudah berapa kali, dia akhirnya mengumpulkan tekad lagi dan berjuang untuk menonjolkan sisi gelar pahlawan sejati daripada dia harus menjadi Raja Iblis. Dadang akan meningkatkan level terus menerus agar mendapatkan transformasi manusia tersebut. Lagi-lagi apa? Ya, demi bertemu dengan Miria guys. Dadang mulai mencari-cari monster lemah, tapi sayangnya dia malah terjebak jaring dan ketemu laba-laba yang levelnya lebih tinggi dong. Alah, nggak mau, gue baru evolusi level ketinggian, kata Dadang. Dia sembur api laba-laba tersebut dan alhamdulillah berhasil lolos dari jaring laba-laba di sana. Ya, meskipun si Dadang ikut sedikit terbakar juga ya, gara-gara jaringnya masih nempel. Mana dia langsung dapat resist api pula. Dadang kemudian melihat jendela status laba-laba itu, dan HP-nya lumayan bisa berkurang sedikit. Karena itu dia lanjut menyerang menggunakan cakar beracun pelumpuhnya. Tentu saja damage Dadang masih geli-geli menggelitik ya. Dan justru si laba-laba jadi marah kepada Dadang. Dahlah kabur dulu. Dan ternyata alamak, ngejar aku pula kau. Si Dadang mencoba untuk terbang loh, tapi kok gagal gitu kan. Nah sampai 10 menit berlalu guys, si Dadang masih dikejar-kejar oleh laba-laba tersebut. Skill guling-gulingnya sampai naik ke level 3 loh, dan mendapatkan gelar sang pengecut Chicken Runner. Sama sekali tidak berguna gelarnya. Terlihat ada tebing didasari sungai di depan Dadang. Dia akan mencoba terbang sekali lagi di sana, dan alhamdulillah berhasil nyebrang ke tebing lain sambil berkata sayonara. Ditoleh-toleh ke belakang gitu, kelihatannya kagak ada laba-labanya, udah nyerah gitu kan buat ngejar Dadang. Tentu tidak, ternyata laba-labanya masih ngejar bejir. Nyebrang dia loh pakai jaring-jaring. Guling-guling lagi lah si Dadang, nggak selesai-selesai buset dah. Mana itu skill guling-guling jadi level 4, padahal si Dadang sendiri nggak pengen naikin level guling-gulingnya. Tiba-tiba banyak monster yang tidak sengaja lewat di depan Dadang, dan tentu saja mereka terbunuh dengan instan oleh skill guling-gulingnya Dadang. Terlihat skill guling-guling level 4 sudah punya efek tambahan
tambahan, yaitu memberikan XP jika digunakan untuk membunuh monster. Wah ya sudah, terabas wae lah semua monster di sana sampai naga wabahnya naik ke level 8. Dan akhirnya Dadang berduel dengan laba-laba tersebut. Skill double potion dikeluarkan oleh laba-laba dan Dadang sedikit engap dengan situasi ini, namun dia memiliki dark resistant, jadi masih tetap aman. Dan juga Dadang melihat laba-laba itu tidak bergerak selama double potion berlangsung. Dadang berpikir, ini lu nungguin gua pingsan tah? Yowes, karena itu Dadang langsung berpura-pura pingsan. Dan ketika laba-laba itu melompat untuk menyerangnya, Dadang memakai nafas apinya dan tebasan ekor yang sangat-sangat pedih damage-nya. Laba-laba berhasil dikalahkan. Naga wabah Dadang sudah naik ke level 14 sekarang guys. Gelo Dadang Kasbon. Tidak hanya itu, nafas api naik ke level 3. Kemudian dapat skill terbaru tebasan ekor naga level 1. Dan ketika Dadang excited untuk menunggu skill transformasi manusia, ああ、はい。これで終わりですか。 di PHP-in lagi dong. Yowes lah, madang dhisik guys. Sambil membawa serigala buruannya, Dadang menemukan goa di dekat area tebing dalam hutan. Assalamualaikum bro, sis. Tidak berpenghuni ternyata guys. Karena itu Dadang menjadikan goa itu sebagai tempat tinggalnya sambil mukbang serigala dan menemukan beberapa buah yang rasanya mirip dengan lada di dunia Dadang sebelumnya. Mantapnya, Dadang mukbang sampai begah dia. Skill masak naik, gelar baru sebagai Mr. Chef pun didapatkan. Renungan malam pun terjadi. Seandainya dia bisa menggunakan skill memasak ini untuk Miria dan penduduk, dia tidak mungkin merasa kesepian seperti ini. Penampilan yang sekarang sudah sangat iblis sekali. Dadang sangat berharap untuk diberikan kemampuan transformasi manusia. Pada pagi hari, Miria sedang menemani Mariel untuk memperkuat barrier di setiap batu jimat pinggiran desa. Namun, barrier tersebut bisa dipecahkan oleh monster yang memiliki tujuan tertentu atau keinginan yang sangat kuat. Setelah selesai memperkuat barrier, Miria ingin mempelajari lebih dalam tentang monster kepada Mariel. Miria mengatakan bahwa ada naga kuning yang dia selamatkan di hutan dan samar-samar melihat bayangannya yang berjuang membawa Miria ke desa waktu itu. Mendengar itu, Mariel sedikit kesal, tapi dia akan mengajari poin penting bagi monster, mulai dari XP, evolusi, dan batas evolusi mereka. Mariel memberitahu Miria bahwa hanya orang istimewa yang bisa memperoleh informasi detail tentang poin-poin penting tersebut. Orang istimewa yang bisa mendengar suara sang Dewi Pencipta, seperti pahlawan dan orang suci. Para monster tidak bisa disamakan oleh manusia. Jadi, jika Miria menganggap bahwa seekor naga sudah menyelamatkannya, Miria tetap harus berhati-hati karena evolusi naga bisa menjadi sesuatu yang amat sangat menyeramkan. Para monster tidak bisa hidup berdampingan dengan manusia. BTW, sesuai dengan penjelasan Sineng Mariel, Divine Voice dan tangan misterius yang Dadang dengar kemungkinan adalah suara sang dewi. Disebutnya itu Voice of God, tapi ini cuma asumsi sementara guys ya. Oke, kita kembali ke cerita. Ketika di bar, seorang kakek bercerita bahwa dia melihat dos yang tiba-tiba muncul dari hutan dan kembali masuk ke hutan sambil komat kamit sesuatu. Miria dan yang lainnya terkejut setelah mendengar kesaksian kakek tersebut. Setelah melaporkan hal ini kepada Mariel, Mariel akan minta tolong kepada guild mengirim para petualang untuk menyelidiki kasus ini. Kita kembali ke Dadang Kasbon lagi guys. Kondisi tubuh Dadang sudah dipenuhi oleh energi dan dia bersemangat untuk menaikkan level lagi. Dadang kemudian tidak sengaja melihat ada sebuah slime di dekatnya. Karena si Dadang emang lagi pengen naikin level, dia bukalah analisa jendela status slime tersebut. Tapi tiba-tiba sistem glitch error dan Dadang merasakan sakit kepala yang luar biasa. Lebih anehnya lagi, Mbak Divine tiba-tiba upgrade kemampuan analisa Dadang ke level 4. Dan setelah melihat slime itu lagi, ternyata itu adalah sebuah entitas misterius yang tidak bisa diketahui oleh Dadang Kasbon. Ternyata itu adalah Rimuru guys. Enggak, bercanda ya. Dadang Kasbon diserang oleh slime tersebut, tapi Dadang berhasil melarikan diri darinya. Dadang sebenarnya ingin melawan slime itu, tapi dia memiliki kecurigaan bahwa slime tersebut adalah makhluk yang berbahaya. Untuk sekarang, Dadang akan mengambil jalan lain agar tidak bertemu slime itu. Setelah berjalan beberapa menit, Dadang bertemu dengan gentong yang tergeletak di sekitar sana. Tentu saja Dadang senang karena dia bisa memakai gentong itu untuk menaruh apapun
apapun yang dia dapatkan dari hutan nanti. Tapi ketika Dadang ingin mengambil gentong tersebut, tiba-tiba gentongnya nyerang Dadang dan punya kaki tangan dong. Kesel si Dadang karena dia tidak mengira bahwa itu adalah monster. Diperiksa status gentong itu, ternyata statiknya biasa-biasa aja guys. Nama monsternya juga aneh, gentong kura-kura. Nah yang penting Dadang itu harus mengalahkannya untuk mengambil gentong tersebut. Dadang mulai menyerang gentong kura-kura, sing sang sing ngising. Ternyata nggak ada yang mempan guys. Defense-nya gila juga ini monster ya. Mana dia regen pula. Tapi Dadang Kasbon kepikiran satu hal. Dengan naluri jahat nan cerdasnya, hei, kau spesies kura-kura tapi kok nggak di air? Ketar-ketirlah si gentong kura-kura guys karena kelemahannya diketahui oleh Dadang. Langsung dibuanglah itu gentong ke sungai dan benar aja monster itu modar dan Dadang berhasil mendapatkan XP yang sangat besar. Ternyata skill guling-guling Dadang punya pasif guys. Bisa juga untuk meningkatkan XP 2 kali lipat. Makin senanglah si Dadang karena sudah mencapai level 15 sekarang. Tapi gelar pelaku kriminal Dadang juga ikut naik ke level 3 gara-gara cara dia memburu gentong kura-kura tadi guys. Tak lama kemudian banyak gentong kura-kura yang berkumpul di belakang Dadang. Ternyata gentong yang Dadang buang ke sungai tadi punya kemampuan untuk mengumpulkan sekutu sejenisnya. Kemudian banyak gentong kura-kura tersebut bertransformasi yang ternyata kagak ada bedanya sama bentukan sebelumnya. Cuma mereka jadi bertumpuk-tumpuk doang guys. Tentu saja Dadang langsung terbang untuk mengambil satu gentong paling atas. Lalu dia buat gentong sambit dengan apinya. Dan semua gentong kura-kura di sana berhasil dikalahkan. Dadang Kasbon naik level secara drastis sampai ke level 30. Terbang ke level 2, analisa statistik naik ke level 5 dan memperoleh skill baru bernama Meteor Sambit. Anjay, daging-daging monster gentong kura-kura tersebut Dadang bawa juga karena bisa dikonsumsi. Lumayan gitu kan. Dia juga ingin mendapatkan sayur mayur serta banyak buah-buahan dan akan mencarinya nanti di dalam hutan. Tak lama kemudian Dadang mendengar suara langkah kaki yang seperti milik manusia. Ketika Dadang mendekati sumber suara langkah kaki itu, menganalisa statusnya, ternyata itu adalah beruang yang terbuat dari tanah liat, memiliki peringkat D+ yang sama seperti Dadang dan juga ada kemampuan regenerasi yang tinggi. Dadang berpikir, kayaknya gue bisa lawan monster ini dah. Toh dia terbuat dari tanah liat kan, bisa gue buat jadi peralatan masak dan makan nih. Dengan rasa excitednya, Dadang langsung menyerang beruang tersebut dan ternyata dia memiliki jebakan duri yang membuat Dadang harus jauh-jauh menyerangnya. Guling-guling menjadi serangan utama Dadang karena cara tersebut bisa mengurangi HP monster beruang. Tapi dia bisa regenerasi sangat cepat dan membuat Dadang harus menyerangnya terus-menerus sampai MP beruangnya habis. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Monster beruang tiba-tiba mengubah bentuknya menjadi full defense dengan banyak duri-duri di sekeliling tubuhnya. Tentu saja Dadang bingung. Dia kudu nyerang dari mana lagi coba? Kalau langsung nyerang nanti dia dimakan jebakan duri. Ya kenapa nggak pakai api aja ya? Ya nggak tahu lah ya. Lalu Dadang melihat MP monster beruang tinggal sedikit akibat perubahan bentuk dan regenerasinya sendiri. Monster beruang kemudian mulai menyerang balik Dadang menggunakan duri-duri tubuhnya. Setelah melihat pola serangan itu, Dadang menyadari bahwa duri-duri yang sudah lepas dari tubuh monster itu berubah menjadi tanah liat biasa. Itu berarti Dadang bisa menyerangnya menggunakan skill Meteor Sambit yang baru dia dapatkan sebelumnya. Dadang berusaha mencopot tangan monster beruang itu, lalu Dadang bentuk menjadi bola-bola tanah liat dan langsung saja dia menggunakan Meteor Sambit yang akhirnya monster beruang tersebut berhasil dikalahkan. Nah gitu dong Dadang Kasbon. Wah dapat XP tinggi banget guys. Naga wabahnya sekarang jadi level 33 dan mendapat kemampuan baru yaitu Nut Cracker atau pemecah biji. Ya walaupun gak keren-keren amat kemampuannya, seenggaknya Dadang punya stok tanah liat yang dia inginkan. Dadang pulang ke rumah goanya dan segera membentuk tanah liat menjadi peralatan masak dan makan. Kemudian menunggu proses pembakarannya selesai. Sembari menunggu, Dadang berkeliling hutan di sekitar rumah goanya untuk mencari berbagai macam makanan dengan bantuan analisa status dan penjelasan deskripsi dari Divine Voice. Pertama, dia mendapatkan jamur petir. Punya rasa yang nikmat tapi ada racun pelumpuhnya. Dadang skip jamur petir itu dan menemukan monster bunga karnivora yang langsung dia kalahkan. Monster bunga karnivora itu selalu memakan para hewan di hutan dan dia tidak bisa mencerna kandungan natrium yang terkumpul otomatis di bagian akar bongkolnya. Ini adalah hal yang menguntungkan bagi Dadang karena dia bisa mendapatkan garam dari monster bunga karnivora itu. Selanjutnya ada buah lada yang ditemukan oleh Dadang waktu itu dan dia segera mengambil semua lada di sana. Ternyata lada tersebut memiliki
permintaan dan harga yang tinggi di kalangan bangsawan. Kemudian ada jamur Morotrogia peringkat A. Jamur yang sangat berharga dan dapat membangkitkan kembali negara dengan ekonomi yang sedang lemah. Zat yang ada di dalam jamur tersebut dapat dicampur dengan obat kuat yang berfungsi untuk meningkatkan birahi dengan euforia intens yang unlimited. Jir, langsung dibakar sama Dadang guys. Gak perlu kan, buat apa juga dikonsumsi gitu. Dan gelar pahlawan Dadang naik ke level 2 gara-gara membakar jamur jahanam itu. Selanjutnya, jamur monster peringkat D. Setelah mencapai umur dewasa, jamur monster bisa berjalan dan menyerang manusia. Rasanya itu mirip daging dan dianggap sebagai makanan lezat. Setelah Dadang Kasbon selesai mengumpulkan bahan makanan, dia segera pulang ke rumah goanya. Dia memasang jamur cahaya untuk penerangan dan membuka pembakaran alat masak yang sudah siap digunakan. Dadang segera masak-masak dengan bahan makanan yang sudah dia dapatkan tadi. Setelah makanan matang, Dadang mukbang porsi besar dan merasakan kelezatan makanan yang luar biasa. Tentu saja Mr. Chef Dadang naik ke level 2. Akhirnya Dadang bisa merasakan ini setelah sekian lama dia bereinkarnasi ke isekai. Dan dia segera membuat peralatan makan lagi seperti sendok, garpu, piring, gelas, dan lain-lain. Hingga Dadang mendapatkan gelar baru yaitu pengrajin keramik. Dadang kemudian berburu banyak serigala dan menguliti mereka untuk persediaan stok makanan Dadang. Beberapa ada yang dijemur untuk dijadikan dendeng, tapi malah dimakan monyet-monyet di sana guys. Iya, Dadang mengusir mereka dan segera membuat ramuan dari bahan-bahan aneh yang dia temukan sebelumnya untuk mencampurkannya dengan dendeng agar dikonsumsi para monyet. Gelo, ini mah drill jahat guys. Nah, si Dadang ini semakin terbiasa menyeleksi apa-apa saja yang beracun berkat analisa statistik level 5-nya. Setelah berkeliling sedikit lebih jauh, Dadang menemukan taman bunga indah di dalam hutan yang membuat Dadang ingin bersenang-senang di sana. Dia juga berpikir untuk menghias rumah goanya dengan bunga-bunga cantik nan indah ini demi healing pikiran Dadang agar tidak merasa kesepian di rumah. Kemudian seekor monster kecil imut nan manis muncul di depan Dadang tiba-tiba memeriksa statusnya dan dia adalah Venom Princess Lacerta peringkat D- dengan kemampuan master racun dan senjata tanah liat. Dadang terkejut setelah melihat statusnya dan Princess Lacerta segera menyerang bahu tangan kiri Dadang dengan gigitan racun pelumpuhnya. Wah, udah kecolongan kan si Dadang nih gara-gara ngelihat keimutan si Princess Lacerta. Ya sudah, Dadang lemas karena efek racunnya. Resist poison Dadang naik ke level 4, tapi tetap aja Dadang tidak bisa menggerakkan bahu tangan kirinya, yang pada akhirnya Dadang semakin lemas dan terkapar di hamparan taman bunga yang luas. Princess Lacerta tertawa setelah melihat Dadang yang sedang kesakitan tak berdaya di sana. Sedangkan di desa, Miria diam-diam memasuki hutan untuk mencari keberadaan Dos. Dos memang petualang yang keras kepala, tapi Miria memiliki rasa bersalah karena tidak menghentikan Dos waktu itu. Setidaknya dia bisa mencari keberadaan Dos dan siapa tahu bisa bertemu dengan Dadang kembali. Beberapa waktu berlalu, Miria sudah memasuki hutan yang lumayan dalam dan dia sempat bertarung dengan cacing pemakan telur di sana. Miria berhasil mengalahkannya dan melanjutkan perjalanan semakin dalam di hutan tersebut. Di sisi lain, dua petualang yang diutus guild sudah tiba di daerah hutan sekitar desa Miria yang diketahui hutan itu bernama Noah Forest. Mereka akan menyelidiki Noah Forest yang memiliki aura yang sangat pekat.